Halo pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore bersama saya Syafaati Suryo dan rekan saya Fandi Hasib yang akan bergantian menyampaikan informasi selama 2 jam ke depan. Selamat sore Fandi, ada informasi apa saja yang menjadi pembuka iNews Sore hari ini? Halo, selamat sore Syafa dan pemirsa. Kita akan awali iNews Sore hari ini dengan informasi mengenai ratusan orang dari LSM dan wanita pemandu lagu berdemo menolak pembongkaran tempat hiburan malam di Cilegon, Banten. Selain menutup sebagian badan jalan, mereka sempat mengadang alat berat yang diduga akan digunakan untuk merobohkan bangunan. Kericuan terjadi saat ratusan orang yang tergabung dalam aliansi Ormas Banten, pemandu lagu, dan pekerja klub malam berdemo. Mereka menutup jalan perbatasan Lingkar Selatan Kota Cilegon menolak pembongkaran sebuah tempat hiburan malam. Massa bahkan menahan sebuah alat berat yang diduga akan digunakan untuk menghancurkan bangunan. Mereka tak terima karena selama ini telah membayar pajak. Aksi ini membuat salah satu lajur jalan lumpuh karena dipenuhi oleh massa. Ratusan petugas Satpol PP dan polisi dikerahkan untuk mengendalikan situasi. Yang pertama, hak daripada bangunan yang mempunyai izin IMB. Satu, sebagai catatan. Yang kedua, adapun terkait dengan tempat THM, terkait dengan kebijakan pemerintah yang sudah mengeluarkan perizinannya, tolong jangan mengadu-adu domba yang masyarakat di bawah. Kita punya pajak. Menurut massa, pembongkaran bangunan masih belum diputuskan di pengadilan, sehingga dinilai menyalahi prosedur. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi unjuk rasa ratusan pencari suaka asal Afghanistan di depan gedung UNHCR Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin siang berlangsung ricuh. Salah seorang wanita pencari suaka bahkan mengamuk hingga nekat berlari dan membaringkan diri di badan jalan. Aksi saling dorong antara pengunjuk rasa dengan petugas keamanan terjadi saat massa pencari suaka mencoba menerobos masuk ke dalam kantor UNHCR Jalan Kebon Sirih, Menteng, Jakarta Pusat siang tadi. Salah seorang wanita pencari suaka bahkan mengamuk lantaran kesal aksinya tidak ditanggapi. Sambil memukul wajahnya sendiri, wanita yang telah menangis histeris ini bahkan nekat berlari ke badan jalan dan langsung membaringkan tubuhnya. Petugas langsung mengevakuasi paksa wanita ini menjauh dari badan jalan. Dalam aksinya, ratusan pencari suaka asal Afghanistan mendesak pemerintah Indonesia segera mencarikan negara ketiga agar mereka bisa melanjutkan hidup tanpa kembali ke tanah air mereka yang kini tengah terjadi perang. Desakan itu dilakukan lantaran hingga kini tidak mendapat jawaban dari perwakilan PBB di Jakarta, yakni UNHCR, untuk mencarikan mereka negara suaka baru. Pada kita, nanti mereka hubungi sama kita dan bicara tentang semua masalah-masalah fungsi di sini. Tapi sampai sekarang tidak ada jawaban dari mereka, tidak ada hubungi, kita tidak dapat hubungi dari Lalu bagaimana kondisi terkini demo para pencari suaka di depan kantor UNHCR? Kita bergabung dengan Ayu Jelita langsung dari kantor UNHCR Menteng, Jakarta Pusat. Selamat sore Ayu, apakah sudah ada pihak perwakilan UNHCR yang menemui para pencari suaka atau pendemo di sana? Di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, aksi unjuk rasa ini dilakukan para pencari suaka yang dimulai sejak pukul 9:30 waktu Indonesia bagian Barat hingga saat ini. Para pencari suaka ini menuntut hal serupa, yaitu terkait kejelasan kewarganegaraan mereka yang merupakan saat ini adalah
perpindahan warga negara ketiga. Selain itu, para pencari suaka ini juga menuntut mendapatkan perlindungan dari UNHCR terkait negara mereka yang termasuk negara konflik dan juga mendapatkan kehidupan yang layak. Dikarenakan para pencari suaka ini yang berasal dari Afghanistan sudah tinggal di Indonesia kurang lebih selama 10 tahun. Dan Fandi dan juga pemirsa, meski tadi sempat terjadi bersih tegang antara pengunjuk rasa dan juga petugas keamanan, namun aksi unjuk rasa ini sudah mulai kembali berjalan damai. Para pencari suaka ini masih melaksanakan aksi unjuk rasa dan saat ini dapat terlihat di belakang saya bahwa ini para pencari suaka yang masih menunggu perwakilan dari UNHCR. Meski sebelumnya tadi salah seorang dari perwakilan pencari suaka ini juga sempat bertemu dan kembali bertemu dengan pihak UNHCR di dalam kantor. Namun setelah kami tadi bertanya dengan salah seorang perwakilan pencari suaka ini, setelah pertemuan tersebut menurut mereka keinginan mereka belum dapat dipenuhi. Dan sementara itu untuk arus lalu lintas di ruas Jalan Kebon Sirih Jakarta ini juga mengalami gangguan, yaitu kemacetan sekitar 1 km. Dan Fandi. Baik, terima kasih Ayu Jelita dari depan kantor UNHCR di Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Selamat bertugas kembali. Kita ke informasi lain, pemirsa. Penyebab kebakaran tangki di kilang minyak Pertamina Cilacap, Jawa Tengah diduga akibat tersambar petir. Dugaan ini diungkap berdasarkan rekaman kamera pengawas saat peristiwa terjadi. Inilah detik-detik peristiwa kebakaran di salah satu tangki di kilang minyak Pertamina Cilacap, Jawa Tengah, 13 November lalu. Dari rekaman kamera pengawas, peristiwa terjadi sekitar pukul 19.10 waktu Indonesia Barat dan sedang turun hujan. Tampak kilatan petir menyambar tangki yang berisi BBM Pertalite, kemudian terjadi ledakan dan terbakar. Hal ini juga diperkuat dengan keterangan para saksi serta BMKG yang menyebut ada petir menyambar wilayah kilang sebelum terjadi kebakaran. Meski demikian, polisi masih terus melakukan penyelidikan, termasuk dugaan kelalaian atau sabotase yang menyebabkan kebakaran tangki di kilang minyak Pertamina Cilacap. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Vito Erlangga, Galih Bagas, Guntur Zulkarnadi, Sugi Cahyadi, iNews melaporkan. Dan pemirsa, selengkapnya mengenai hasil investigasi sementara pihak kepolisian terkait kebakaran di kilang minyak Cilacap, ada rekan kami Vito Erlangga langsung dari kilang minyak Pertamina Cilacap, Jawa Tengah. Selamat sore Vito, apa hasil lengkap investigasi yang dilakukan pihak kepolisian? Kemudian apakah ada investigasi lanjutan yang akan dilakukan di sana? Ya, baik, selamat sore Fandi dan pemirsa. Dapat kami laporkan bahwa betul bahwa saat ini petugas kepolisian yaitu dari Polda Jawa Tengah masih terus melakukan upaya investigasi untuk mendalami terkait dengan temuan dari bukti-bukti yang saat ini sudah dikemukakan dan sudah dikumpulkan oleh Polda Jawa Tengah. Tidak sendirian, Polda Jawa Tengah juga dibantu oleh tim Inavis serta dari tim Inavis dan tim Puslap Mabes Polri yang dikabarkan bahwa saat ini tengah melakukan investigasi di lokasi terbakarnya salah satu tangki yang berisi bahan bakar Pertalite di dalam komplek RU4 Pertamina. Berdasarkan keterangan dari Kapolda Jawa Tengah bahwa pihaknya menyebut memang sudah mengumpulkan sebanyak 6 orang saksi, 5 orang saksi diantaranya merupakan saksi eksternal dan 1 orang ini merupakan dari BMKG. Selengkapnya berikut keterangan lengkap dari Kapolda Jawa Tengah Irjen Pol Ahmad Lutfi. Polda Jawa Tengah telah melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan dibantu BK Puslapor Mabes Polri. Kita telah melaksanakan pemeriksaan 6 orang saksi. Dari 6 orang saksi, 5 orang saksi diambil keterangan dari eksternal benar bahwa pada hari H, yaitu hari Sabtu, pukulnya 7, 5 orang saksi mengatakan bahwa di TKP melihat adanya hujan dan petir di wilayah tersebut. Hal ini diperkuat pemeriksaan 1 orang saksi dari BMKG, di mana BMKG mengatakan pada hari H, yaitu Sabtu pukulnya ini,
Ada 2 titik petir dengan jarak yang satu 45 km dan yang satunya 12 km. Ini nanti akan kita perkuat keterangan ahli terkait kekuatan petir yang mengakibatkan, keterangan ahli yang akan kita perjelas bahwa bagaimana petir dengan jarak jauh dapat menimbulkan induksi sehingga mengakibatkan adanya kilatan cahaya. Ini akan kita perkuat dari keterangan BMKG. Ini nanti akan membuat keterangan adalah Ya, baik Fandi dan pemirsa, selain dari adanya bukti-bukti tersebut, kemudian Polda Jawa Tengah juga menyebut bahwa memang dari kejadian ini tidak ditemukan adanya korban jiwa maupun korban luka. Akan tetapi dari adanya kejadian kebakaran hebat yang terjadi pada Sabtu malam ini memang sempat terjadi pencemaran lingkungan akibat tebalnya kabut asap yang diakibatkan dari kebakaran tangki tersebut. Namun hal ini saat ini tengah ditindaklanjuti oleh pihak Pertamina. Kembali ke Anda, Fandi dan pemirsa. Vito Erlangga dari area kilang minyak Pertamina di Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, kebakaran tangki kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah terjadi pada Sabtu malam. Peristiwa serupa juga pernah terjadi pada bulan Juni lalu. Sementara tangki kilang minyak Balongan terbakar pada Maret 2021. Kebakaran tangki kilang minyak Cilacap, Jawa Tengah terjadi pada Sabtu malam sekitar pukul 19:10 waktu Indonesia Barat. Posisi tangki yang terbakar berisi bahan bakar Pertalite dengan kapasitas 31.000 kiloliter. Tangki berada dekat dengan jalan raya, tepatnya di pintu 2 kilang Pertamina Unit 4 Cilacap. Api berhasil dipadamkan pada Minggu pagi. Warga sekitar lokasi kebakaran pun sudah diperbolehkan untuk kembali ke rumahnya setelah sempat mengungsi saat kebakaran. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sebelumnya pada bulan Juni lalu, kebakaran tangki terjadi di Kompleks Kilang Parasilin PT Pertamina RU 4 Cilacap, Jawa Tengah. Tangki terbakar di area Pertamina Refinery Unit 4 pada salah satu tangki yang berisi benzena di area kilang. Upaya pemadaman dilakukan dengan menyemprot foam ke arah titik api. Puluhan pemadam dikerahkan untuk memadamkan api. Tidak ada laporan korban dalam peristiwa tersebut. Kebakaran juga terjadi di kilang Pertamina Balongan Indramayu, Jawa Barat pada Maret 2021 silam. Kebakaran menimbulkan ledakan yang mengakibatkan ribuan warga Indramayu panik berhamburan keluar rumah. Petugas gabungan pemadam kebakaran dari wilayah Indramayu Kota dan Kabupaten Cirebon menerjunkan puluhan unit kendaraan untuk memadamkan api. Akibat kebakaran ini, dilaporkan 20 orang mengalami luka.